Halo semuanya, zaman sekarang kan serba digital ya, kita semua ngerasa udah melek teknologi. Tapi, apa itu artinya kita juga udah melek digital? Hari ini kita bakal bedah tuntas topik yang krusial banget ini, literasi digital. Anda mungkin mikir, saya jago kok bikin story di Instagram, email lancar, tren TikTok juga nggak pernah ketinggalan, berarti saya udah melek digital dong? Pertanyaan yang bagus. Tapi, apa benar semua itu udah cukup? Jawabannya, semua keahlian teknis tadi itu baru puncaknya gunung es aja loh. Literasi digital yang sebenarnya itu ternyata jauh lebih dalam dan jujur aja jauh lebih penting daripada sekedar tahu cara pakai aplikasi. Nah, ini dia rangkuman pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa ini bukan cuma soal skill teknis, terus kita masuk ke definisi sebenarnya, 4 dimensinya apa aja, ada di tingkatan mana kita sebagai pengguna, dan yang paling penting, gimana caranya jadi warga digital yang cerdas. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal penting. Kenapa sih literasi digital ini bukan lagi cuma soal jago teknis? Simpelnya, karena di abad ke-21 ini, kemampuan ini tuh jadi fondasi buat semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan literasi digital itu? Nah, menurut Rizal dan kawan-kawan, literasi digital itu bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi ini soal kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan informasi. Tapi ada 2 kata kunci yang paling penting di sini. Semua itu harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Kenapa ini jadi penting banget sekarang? Karena kita tuh hidup di tengah-tengah, ya bisa dibilang banjir informasi. Kemampuan inilah yang jadi semacam filter buat kita, buat nyaring mana berita hoax dan mana informasi yang beneran valid, biar kita nggak ikutan tenggelam di lautan disinformasi. Nah, biar lebih gampang ngertinya, konsep ini bisa kita pecah jadi 4 dimensi kunci. Ini kerangka yang oke banget buat lihat komponen-komponennya. Keempat dimensi itu adalah teknikal, kognitif, sosial emosional, dan kritikal. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, dimensi teknikal. Anggap aja ini pondasinya ya. Ini soal kemampuan dasar kita buat pakai perangkatnya. Entah itu komputer, gawai, software, sampai internet. Nah, ini nih yang sering kita salah kaprah anggap sebagai satu-satunya definisi literasi digital. Selanjutnya, kita naik satu level, ke dimensi kognitif. Di sini udah masuk ke kemampuan kita buat berpikir. Jadi bukan cuma bisa baca tulisan di layar, tapi benar-benar paham isinya, bisa mengevaluasi dan menafsirkan data yang kita lihat. Nah, di bagian ini nih, literasi digital jadi makin menarik, dimensi sosial emosional. Di sini kita ngomongin soal etika. Gimana sih cara kita berinteraksi online, sadar nggak sama norma dan budaya di dunia maya? Intinya, ini soal jadi manusia yang baik versi digital. Dan puncaknya, dimensi kritikal. Ini level paling tingginya. Kemampuan untuk nggak cuma nelan mentah-mentah informasi, tapi juga mengkritisinya. Bisa ngenalin sudut pandang atau bias penulis, dan yang paling penting, bisa bedain mana fakta yang bisa dicek dan mana yang cuma sekedar opini. Oke, setelah kita tahu 4 dimensi tadi, jadi kelihatan kan, kalau jadi melek digital itu tuh kayak sebuah perjalanan, ada level-levelnya gitu. Perjalanan ini biasanya mulai dari pengguna dasar, yang baru bisa ngakses informasi. Terus naik jadi pengguna mandiri, di mana Anda mulai bikin konten sendiri, mungkin nulis blog, atau bikin video. Puncaknya adalah pengguna mahir, yaitu mereka yang nggak cuma bikin konten, tapi juga bisa mimpin, ngelola komunitas online, bahkan ngebimbing orang lain. Coba deh kita ngaca sebentar. Dari tingkatan-tingkatan ini, kira-kira Anda ada di mana nih sekarang? Apakah lebih banyak jadi konsumen konten sebagai pengguna dasar? Atau udah mulai aktif bikin sesuatu sebagai pengguna mandiri? Atau jangan-jangan udah jadi pemimpin diskusi dan komunitas sebagai pengguna mahir? Jadi, semua yang kita omongin dari tadi, dari definisi, dimensi, sampai tingkatan, semuanya itu ngerucut ke satu tujuan utama, menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan kutipan ini tuh pas banget buat ngerangkum semuanya. Penguasaan bahasa dan teknologi harus jalan bareng. Artinya ya percuma jago teknologi kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik, cermat, dan penuh tanggung jawab. Keduanya harus seimbang. Jadi, prakteknya kayak gimana sih? Bisa macam-macam. Contohnya, saat kita nulis artikel blog yang informatif. Atau bikin konten edukasi di media sosial. Bisa juga pas kita nanggepin isu panas dengan argumen yang kuat, bukan cuma pakai emosi. Dan yang pasti, selalu hargai karya orang lain dengan nggak melakukan plagiarisme. Intinya, tujuannya itu jelas banget. Kita diharapkan jadi warga digital yang nggak cuma pasif nonton aja, tapi aktif berpartisipasi, produktif dalam berkarya, dan yang terpenting, selalu menjunjung tinggi etika.
Jadi, satu hal yang penting banget buat diingat, mencapai literasi digital itu bukan garis finish. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi, sebuah titik awal yang super kuat. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau fondasi literasi digital Anda sudah kuat, kira-kira gagasan, karya, atau perubahan besar apa yang bakal Anda bangun di atasnya?